Shalom. Ya. Bu Tanti, ada Oma, ada keluarga Pak Erik ya. Lalu ada di Salatiga, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah terhubung ya. Dan ada Pak Daniel ya. Ya, saya rindu kita sudah ada di tempat ini, sudah dalam posisi beribadah. Berarti saatnya menaruh konsentrasi. Apakah saudara sudah siap? Firman Tuhan itu adalah hal yang berharga. Itu bukanlah perti surga, itu bagian Tuhan. Bagian dari hidupnya Tuhan. Karena firman itu dapat ada melalui perkataan Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang dapat memproduksi firman. Apakah sampai sini sudah paham? Dan saya rindu kita yes, amin gitu. Semangat, amin. Jangan ada yang biasanya kalau laki-laki kan gini. Saya rindu kita semua responsif, sehingga nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang konsentrasinya di tempat lain. Tubuhnya di sini konsentrasinya di tempat lain. Itu karena apa? Karena tidak merespon, karena tidak bisa menangkap. Nah, hari ini kita mau memahami bagaimana pikiran kita dapat selaras dengan firman. Akar permasalahannya saya akan beritahukan nanti. Mengapa orang tidak bisa memusatkan pikirannya untuk tetap ada di dalam kebenaran. Mengapa? Saya akan beritahukan hal itu. Tapi saya rindu, apakah saudara sudah siap? Kalau online bisa didengarkan suara, saya akan mendengar suara itu ya. Amin, yang di Bekasi, yang di Salatiga. Oke, sip. Semuanya sudah di frekuensi yang sama. Sekarang kita akan memahami bahwa pikiran itu seringkali menghambat anugerah Tuhan. Tuhan memberikan janji, Dia memberikan firman. Mengapa tidak terjadi? Seringkali penghambat itu ada di pikiran kita. Jadi mari kita waspadai, perhatikan. Karena ketika Tuhan memberikan janji, pikiran selalu bilang gini, sepertinya kok aku nggak bisa ya. Tuhan sudah katakan, engkau akan berubah, engkau akan dipulihkan. Tapi aku tuh, tapi terlalu banyak tapinya, terlalu banyak toleransinya. Gitu. Itulah penghambat utama seseorang tidak bisa hidupnya selaras dengan firman. Nah, kita harus memahami bahwa pikiran ini mesti ditundukkan dulu. Amin. Pikiran ini harus dipahami bahwa sebenarnya sirkuitnya atau alur dari pikiran itu kemana sih? Dari mana dan kemana sih? Gitu. Sehingga kita bisa memutus saluran-saluran yang membuat kita nggak bisa melaju cepat dengan Tuhan. Kita tadi sudah memujikan pujian. I will run to your race. Berlari dalam perlombaanmu. Di mana orang yang ada di dalam perlombaan yang Tuhan ciptakan, artinya dia harus menyelaraskan pikirannya sesuai dengan pikiran. Jadi kalau orang tidak bisa sesuai pikirannya dengan pikiran panitianya, kita akan berlomba sendiri. Misalnya sebentar lagi kita 17 Agustus ada perlombaan. Anak-anak misalnya berlomba kelereng ya, kelereng di situ. Ya panitianya bilang gini, ya ini lintasannya di sini. Siapa yang cepat lalu kembali lagi dia yang menang. Karena mungkin si anak ini pikirannya suka-suka aku lah gitu. Dia mampir ke rumah dulu sambil bawa kelerengnya. Dia mampir ke warung Indomaret dulu sambil bawa kelerengnya. Sudah kalah dia. Capek duluan sebelum ikut perlandingan. Kebanyakan orang Kristen seperti itu. Dipikirnya, nanti dulu lah. Masih muda, masih kuat, bertobatnya nanti dulu lah. Masih sehat, nanti dulu lah. Cari dulu lah, nanti kalau sudah kerja, sudah menikmati semua, sudah capek, baru ikut Tuhan. Tuhan dikasih sisa-sisa namanya. Itu apa? Itu pikiran yang tidak selaras dengan firman. Sedangkan sejak muda, sejak bayi, kita harus melaraskan diri. Itu sebab berlatih itu tidak ada matinya, tidak ada berhentinya. Apakah saudara sudah siap? Karena ketika seseorang dapat selaras pikirannya dengan firman, Tuhan akan mensuplai terus. Saya tiba-tiba teringat hal ini. Yesus katakan seperti ini, apa yang ada daripadaku datangnya dari Bapa. Dan apa yang kau punya nanti akan kuberi, bahasa saya seperti itu. Jadi apa yang dimiliki murid itu sama dengan dimiliki Yesus, sama dengan yang dimiliki Bapa. Ada sesuatu yang didistribusikan
dan diberikan dari ruang persediaannya Bapa kepada manusia. Saya rindu apa yang ada di ruang perbendaharaannya surga itu masuk dalam hidup kita. Tapi itu tidak bisa dimiliki kalau apa? Kalau pikiran kita tidak bisa selaras. Saudara rindu dipulihkan, saudara rindu terima sesuatu yang berharga, saudara rindu dapat menjadi provider, dapat menjadi tangannya Tuhan, dompetnya Tuhan, dapat penginjilnya Tuhan, dapat bergerak untuk pelayanan yang akurat, memenangkan bangsa-bangsa, memenangkan kota-kota. Tapi pikirannya tidak diselaraskan, apa yang terjadi? Dari ruang perbendaharaannya surga tidak bisa turun kepada hidup kita. Karena apa? Tidak ada hubungannya. Ada sesuatu yang tidak nyambung. Itu sebabnya kalau kita mau menerima sesuatu yang datangnya dari Bapa, perhatikan, pikiran harus diselaraskan dulu. Amin. Coba kita buka yang pertama. Yang pertama kita harus memahami bahwa akar dari pikiran kita adalah hati kita. Kita buka di Markus pasal 7 ayat 21. Mari kita bereskan hati kita dulu supaya pikiran kita beres. Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, saya akan bacakan. Sebab dari dalam, dari mana? Halo, apakah di sini cuma satu orang? Ulangi. Sebab dari dalam, dari mana? Dari hati orang. Timbul apa? Segala pikiran jahat. Lalu percabulan, pencurian dan pembunuhan dan seterusnya. Saya tidak lanjutkan ayat itu. Tapi yang saya mau tekankan adalah dari dalam. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi pikiran baik bisa timbul juga enggak dari hati? Hah? Bisa. Hati yang seperti apa? Hati yang normal, hati yang baik, hati nurani yang murni. Itu akan menunjukkan apa? Pikiran yang murni, pikiran yang baik. Sekarang kalau hatinya tertuju kepada Tuhan, pikiran seperti apa yang akan keluar? Halo. Pikiran yang selaras dengan kebenaran. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang benar menjaga hati kita untuk tetap benar. Kalau tahu salah, jangan diteruskan. Sudah tahu salah diteruskan, saudara sedang pelan-pelan membunuh hati nurani saudara. Ketika orang dengan mudahnya melakukan yang salah, saya bisa menilai ini orang hati nuraninya sudah rusak. Sehingga apa? Dengan mudahnya dia melakukan yang salah, dengan mudahnya dia melakukan yang jahat, yang tidak benar, yang berlawanan dengan kebenaran. Dengan mudahnya sudah tahu berbohong salah, masih mudah berbohong. Sudah tahu mencuri salah, dengan mudahnya mencuri. Nanti cari alasan gampang lah. Sudah jelas salah nih, masih dicang. Hati yang salah menghasilkan pikiran yang salah. Jadi kalau kita mau pikirannya mulai selaras dengan firman, sekali lagi saya tekankan, hatinya dicondongkan kepada kebenaran. Arahnya itu harus kepada ketetapan Tuhan dulu. Amin. Apakah sampai sini sudah paham? Coba kita buka di Mazmur 119 ayat 112. Mazmur pasal 119 ayat 112. Saya rindu kita semua aktif Bapak Ibu. Amin. Sudah ketemu? Telah kucondongkan apa? Hatiku. Untuk apa? Melakukan. Apa yang dilakukan? Ketetapanmu. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai saat terakhir. Perhatikan di sini. Telah kucondongkan hatiku. Hatinya siapa ini? Hati Daud. Bukan hati kita. Hati Daud, kan Mazmur yang tulisan Daud. Dia telah mencondongkan hatinya kepada apa? Kepada untuk melakukan ketetapan Tuhan. Daud siapa? Manusia. Kita semua manusia, amin? Gak ada yang dari Mars ya. Artinya kita sama dengan Daud. Kalau Daud bisa, kita bisa? Bisa. Pertanyaannya, mengapa tidak bisa?
sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Ada sesuatu yang sudah mengkontaminasi hati manusia. Orang itu, jadi saya katakan, bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Karena sekalinya orang lakukan kebenaran, dia harus keluar dari zona nyamannya. Orang sudah merasa nyaman hidupnya begini-begini saja, saya toh hidup, saya toh punya anak, dan seterusnya, ngapain harus berubah? Saya toh masih bisa menjalani hidup, masih bisa beli makan, beli ini. Mengapa harus berubah? Toh keadaan saya sudah tenang, dengan keadaan suami, istri, anak sudah tenang semua. Mengapa harus berubah? Pertanyaannya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Maaf kata, misalnya nih, saya punya hutang, masih bisa hidup, padahal sudah tahu, itu tidak benar. Itu tidak akurat dalam keuangannya. Tapi apa? Masih dilakukan. Berarti bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Tidak mau hidup apa adanya, tidak mau mengandalkan Roh Kudus. Itu bagian apa? Tidak mau, bukan tidak bisa. Jadi mari kita pahami alur hidup kita, hatinya tuh harus diselaraskan dulu. Amin. Jadi hatinya harus dicondongkan kepada kebenaran. Oh, yang benar itu berkata jujur, menjaga hidupnya, menjaga dirinya, menjaga matanya, telinganya, supaya kontaminasi tidak masuk. Perhatikan itu baik-baik. Sekalinya hatinya beres, pikirannya beres. Hatinya bisa selaras dengan kebenaran, pikirannya bisa selaras dengan kebenaran. Jadi bagaimana? Susah atau mudah? Hah? Saya berikan caranya. Temanya jelas, pikiran selaras dengan firman. Saya beritahukan bagaimana cara selaras. Bereskan hati kita. Ketika orang bingung mungkin, bagaimana caranya supaya selaras? Apakah hati itu benar-benar mempengaruhi pikiran kita? Oke, sekarang kita buka di Kejadian. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya rindu semuanya bersemangat karena kita mau memahami kebenaran itu. Sudah ketemu ya? Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Jadi kita bisa nggak menguasai amarah? Bisa, memang harus berkuasa. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Perhatikan di sini, ayat 6. Saya rindu semuanya memperhatikan ayat ini ya. Ayat 6, mengapa hatimu? Ya, jelas? Ayat 8, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Apa hubungannya dari hati panas tiba-tiba memukul? Apa hubungannya gitu? Hatinya panas nih. Hatinya jengkel. Tiba-tiba memukul. Apakah orang memukul itu digerakkan hatinya? Bagaimana cara memukul? Apakah itu pekerjaan hati? Bagaimana cara memukul itu? Bagaimana cara mengajak pergi ke padang itu? Itu fungsi pikiran. Hatinya panas, pikirannya merancangkan bagaimana cara saya menghilang dia dari hadapan saya. Jadi apa yang ada dalam diri kita yang kita lakukan itu, mungkin kita berpikir ini asal pikiranku, pikiranku kotor, pikiranku jahat, pikiranku tidak benar. Saya mau katakan, no, akarnya itu hati yang tidak beres. Kalau hatinya kecewa, hatinya pahit, apa yang terjadi? Ke seluruh penjuru dunia itu ngomonginnya yang pahit. Ada seseorang misalnya, ini contoh ya, dia pahit ya, dia jengkel. Misalnya dia jengkel sama saya. Apa yang terjadi? Dia ketemu sama si A, si B, si C, akan cerita terus. Mungkin mengajak saya pergi hanya untuk mencelakakan saya. Bisa enggak? Bisa. Apakah itu murni pikirannya? Enggak, akarnya di hatinya. Jadi kalau ada orang dengan sengaja tidak datang ibadah, tidak datang persekutuan, saya mau katakan hatinya sudah jauh dari Tuhan. Pikirannya merancangkan bagaimana caranya saya supaya tidak ikut.
supaya tidak datang. Lalu apa? Menciptakan alasan, ya kan? Menciptakan, saya sedang sibuk, saya ngurus anak, saya begini, begitu, dan seterusnya. Apakah sudah paham sampai sini? Betapa hebatnya kerusakan yang terjadi ketika hati tidak beres. Betapa hebatnya kerusakan itu. Jadi kalau seseorang bisa dibilang, ya ini pikiran saya sendiri sih, tidak, hatinya perlu dibereskan. Itu sebabnya kita harus menjaga hati supaya tidak ada kepahitan. Amin. Saya pernah sampaikan, waktu itu saya mengkonselingin seorang anak, dia ada berantem dengan orang tuanya. Saya bilang, kamu benci bapakmu enggak? Enggak, aku enggak benci bapakku. Oke, jangan benci bapakmu. Kalau kau benci bapakmu, benci kelakuannya, kau akan jadi seperti bapakmu. Siapa yang kita benci, akan kebencian itu akan membuat kita sama seperti orang itu, tanpa kita sadari. Enggak, aku enggak benci. Oke, baguslah kalau gitu, saya katakan seperti itu. Mari kita pahami, hati ini berbahaya. Apakah sudah siap untuk hatinya dibereskan? Halo? Hatinya dibereskan dari cinta uang. Hatinya dibereskan dari cinta keakuan. Cinta pokoknya diriku penting, diriku dulu. Hatinya dibereskan dari yang penting, yang penting, itu beres dulu. Yesus pun menegur, dalam hatimu nggak bisa ada dua tuan. Kalau satu aku, yang lain Mamon, nggak bisa. Harus satu, pilih salah satu. Harus ada satu pribadi yang memberi otoritas. Maaf, bukan memberi otoritas. Mengatur hidup kita, dan kita memberikan otoritas penuh untuk diatur. Kalau hatinya seseorang itu diisi uang, uanglah yang mengatur hidupnya. Makanya nggak ada uang sedikit, langsung bingung, marah-marah. Hatinya karena keangkuhan hidup. Hatinya karena apa? Kedagingan. Hatinya harus dibereskan itu. Harus ada satu tuan di hati kita. Sekali lagi saya katakan. Ya siapa? Itu kebenaran, itu firman, itu Tuhan. Amin. Sekali lagi. Hati kita diselaraskan oleh firman, maka pikiran sudah pasti selaras. Kita akan dengan mudah apa? Menundukkan pikiran kita. Mengapa orang tidak dengan mudah menundukkan pikiran ketika ada firman? Karena apa? Hatinya tidak di situ. Hatinya tidak cinta firman. Selalu cari alasan. Hati-hati, pikiran kita itu adalah tempat untuk memproses semuanya. Tapi dapurnya adalah di hati. Bagaimana melakukan, bagaimana mencari, bagaimana caranya, itu pikiran. Tapi dapurnya itu di hati. Jadi mari kita perhatikan itu. Coba sekarang Amsal pasal 27. Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Apakah saudara masih bersemangat? Amsal 27 ayat 19. Sudah ketemu? Seperti air mencerminkan apa? Wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan apa? Manusia itu. Hati manusia mencerminkan manusia itu. Manusia itu siapa? Ya manusia itu tuh. Jadi kita bisa, ini saya kasih tahu cara melihat seseorang, apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, itu tercermin dari hidupnya. Saya pernah sampaikan, saya bisa menilai orang bicara 15 menit dengan orang itu, saya langsung tahu isi hatinya apa. Ketika orang bicara, uang, rugi, untung, rugi, ini hatinya sudah uang. Saya langsung sudah bisa, oke, hatinya uang. Dia akan cari untung rugi, dia akan berpikir seperti itu. Kalau saya di tempat ini, di gereja ini, di persekutuan ini tidak menguntungkan, saya nggak dapat obekan, saya cari ke tempat lain. Ada saya melayani di suatu tempat itu. Ada orang datang ke persekutuan hanya itu cari sarapan. Ini serius, ini real. Hanya untuk cari sarapan. Kami waktu itu persekutuan jam 10, dia datang jam 8 atau 9. Hanya untuk cari sarapan. Dibayarin sarapan. Ini real, ini benar-benar terjadi. Dan berbagai macam bentuk jenis hati ya, yang saya temukan di tengah-tengah pelayanan. Saya rindu setiap kita mulai melihat hati kita masing-masing.
saya itu hatinya ada siapa? Kebenarankah atau yang lain? Hatinya adalah misalnya pasangannya sendiri. Hatinya adalah anaknya. Hatinya adalah Tuhan harus utama. Kebenaran harus utama. Amin. Di dalam hati Abraham itu, Abraham sudah terpantik dalam hatinya, Tuhanlah yang utama. Sehingga waktu Tuhan meminta anaknya, dia tidak pikir dua kali. Halo. Apakah sudah paham? Ini? Alkitab tidak menuliskan Abraham berdialog dengan pikirannya waktu Tuhan minta anaknya. Abraham tidak berdialog. Tiba-tiba aja bahasa Alkitab. Bagi-bagi betul, diajak anaknya naik ke gunung. Dia tidak ada berdialog dengan pikirannya. Aduh, nanti gimana ya? Nanti gimana? Dia nggak bercakap-cakap dengan istrinya. Enggak, dia langsung lakukan itu. Karena apa? Hatinya sudah terpantik dengan Tuhan. Seseorang yang masih berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, masih mencoba menyimpulkan dan merumuskan bagaimana firman, saya harus bagaimana ini, sudah jelas, itu mengindikasikan hatinya tidak kepada kebenaran. Otomatis yang dilakukan semaunya, tidak diatur oleh kebenaran. Sudah paham sampai sini? Kalau seseorang hatinya tidak diatur oleh kebenaran, saya mau katakan, mau bertahan berapa lama mengatasi permasalahan, pergumulan akan terus ada, bahkan tiap tahun akan bertambah. Hanya firman, hanya kebenaranlah yang dapat membantu menolong kita keluar dari area itu. Kemarin sempat tidak lama setelah kami pindah, mungkin satu minggu setelah kami pindah, ada teman kami datang konseling. Dia punya masalah dengan istrinya. Saya tanya, berapa lama berarti masalahmu gitu? 10 tahun. Wah, hebat ya, 10 tahun. Betah itu berarti. 10 tahun bertahan dengan masalah yang sama, berulang-ulang. Bahkan terakhir kali aku ketemu Mas Niko tuh katanya 5 tahun yang lalu. Oh, berarti tiap 5 tahun baru nih masalahnya. Diupdate masalahnya. Saya mau katakan, ini berarti Mas sedang ada dalam pergumulan yang melelahkan. Pergumulan yang bertahun-tahun sama, berulang. Itu situasi yang melelahkan, saya katakan seperti itu. Lalu saya kasih kuncinya. Tapi saya menangkap, dia tidak betul-betul menangkap kunci yang saya beri. Ya sudah, silakan. Yang penting bagian saya sudah saya sampaikan. Sekali lagi, hati kita itu berharga. Saya mau kasih tahu, Tuhan, alasan Tuhan memberi kita hati, itu tempat untuk rohnya. Bukan untuk masalah. Bukan untuk pergumulan. Kalau sudah perhatikan, Tuhan memberi hati itu untuk rohnya. Kan rohnya masuk dalam hati. Itu rumah, itu roh Tuhan. Sekarang coba kita baca Lukas pasal 8. Lukas 8 ayat 15. Lukas pasal 8 ayat 15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, sedang proses. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam apa? Dalam apa? Hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam apa? Ketekunan. Jadi bagaimana seseorang mengeluarkan buah dari firman yang didengar, yang ada di dalam hatinya? Dengan bagaimana? Dengan tekun. Tekun melakukan kebenaran itu. Nah, coba kita perhatikan di sini sekali lagi. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpan dalam hati yang baik. Berarti ada hati yang tidak baik. Perhatikan, ini bukan hanya sembarang hati. Tapi hati yang diposisikan, hati yang memang diset, dibentuk secara baik. Jadi hati yang baik. Hati yang menolak untuk hal yang mengkontaminasi. Hal yang tidak benar itu ditolak. Hal yang tidak akurat itu tidak mau dia. Itu hatinya, dijagai. Itu hati yang baik. Terima benih. Apa yang terjadi? Dalam ketekunan dia membuahkan.
hati kita itu berharga. Tuhan tidak membuat kita memiliki dua hati. Dia tidak membuat kita memiliki hati yang bercabang. Dia membuat kita memiliki satu hati, di mana hati ini tempat untuk menyimpan firman. Sekali lagi, firman disimpan bukan di pikiran kita, di hati kita. Jadi saya sudah katakan, pikiran itu tempat untuk memproses. Orang bisa dikatakan tekun, rajin, setia, itu bukan di hatinya, dari pikirannya terlihat nanti. Karena dari pikiran akan melakukan sesuatu. Tapi dapurnya adalah hati. Jadi kalau hatinya tidak beres, pikirannya tidak beres. Nah, disebut apa itu? Stres. Kebetulan disertasi saya membahas tentang stres. Hatinya tidak beres. Ada saya bikin penelitian. Ada orang yang ini hamba Tuhan padahal ya. Saya melakukan riset dan hamba Tuhan itu stres sampai dia mau keluar dari pelayanan, dia mau bunuh diri, dia mau pokoknya yang jelek-jelek itu. Dia tekanannya luar biasa. Dari mana itu? Hatinya tidak berusaha mengingat firman. Hatinya tidak ditujukan dan percaya kepada kebenaran. Seringkali kebenaran hanya sebagai pemenuh kebutuhan kepintaran, tapi tidak nyampe di hati. Saya rindu setiap kita mendengar firman, tahu kebenaran, masukkan di hati. Amin. Saudara tidak akan berusaha bagaimana cara. Ini otomatis berpikir nanti pikiran itu. Karena pikiran itu memang begitu. Langsung otomatis berpikir. Saya pernah melihat sebuah penelitian, di mana pikiran itu diciptakan Tuhan tidak bisa berbohong. Pikirannya tidak bisa berbohong. Pikiran ini memperkatakan yang benar, yang jujur, yang baik. Ini pikiran. Yang membuat bisa berbohong apa? Hatinya. Contoh nih, saya akan ngetes kepada saudara. Perhatikan saya. Oke. Tolong jangan pikirkan gajah. Pikiran saudara mulai memproseskan. Mungkin ada gajah, ada muncul belalainya, ya enggak? Kalau saya berkata, jangan berpikir tentang pisang. Saudara akan mulai berpikir tentang pisang. Ya? Apakah sudah paham sampai sini? Apakah saya ngomong sendiri? Pikiran kita tidak bisa dibohongi. Sekali lagi, pikiran kita hanya alat untuk cara melakukan. Tapi dapurnya itu di hati. Jadi kalau hatinya sudah condong kepada kebenaran, saya mau melakukan kebenaran, saya mau memikirkan yang benar. Oh, pekerjaan Tuhan apa nih? Oh, agenda Tuhan apa nih? Oh, Tuhan sudah bicara kepada saya apa nih? Itu hatinya condong ke arah itu, pikiran akan berusaha. Oh, caranya seperti ini. Apakah saudara rindu mulai dapat selaras dengan firman? Itu sebabnya perbaiki hati kita. Amin. Hal yang kedua yang akan saya sampaikan adalah pikiran akan diselaraskan ketika mulai ada ketaatan. Kita buka di Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Ada orang-orang yang hatinya mencari kebenaran tapi pikirannya masih tertutup. Nah, kita butuh cara tangan Tuhan untuk bekerja. Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Sudah ketemu? Oke. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Siapa yang membuka? Yesus. Karena posisinya dia sudah bangkit dari kematian. Lalu Yesus ketemu dengan Yesus datang ke tempat persembunyiannya murid-murid. Ceritanya Yesus minta, murid-murid kaget loh, kok ada gitu? Gimana nih, hantu bukan gitu? Yesus minta, beri aku ikan, makan minum. Nah, barulah Yesus bicara seperti itu. Nah, mereka benar-benar berkumpul. Apa yang harus dikenapi? Apa yang harus dikerjakan, ditaati, diikuti? Disitulah Tuhan akan membuka pola pikir yang baru.
Yesus berusaha menggenapi. Murid-muridnya berusaha menanti. Sesuai kan? Sesuai. Disitulah Yesus datang membuka pola pikir mereka. Hati mereka tuju kepada Yesus. Tapi maaf kata, mungkin ada kebodohan dalam diri mereka. Tidak nyampe ini. Disitulah Tuhan bekerja. Jadi ketika kita mendengar firman, ada tema lepas tema di gereja ini. Ada arahan Tuhan lewat pewahyuan. Semua katakan, mulailah condongkan hati, ikuti itu. Tuhan mau kita berubah, berubahlah. Tuhan mau kita melangkah, melangkahlah. Tuhan mau buat kita serahkan. Nah, kan biasanya kalau ada kata serahkan, sudah. Kalau Tuhan yang minta, Dia yang tanggung jawab. Serahkan anakmu, serahkan uangmu, serahkan hidupmu. Ketika saya mau ke Semarang, saya dan istri saya kami menghadiri pertemuan wilayah di Jakarta, di daerah Sunter. Kami ke sana karena itu pertemuan wilayah rutin 2 bulan sekali. Di situ setelah itu saya bilang sama ketua wilayah, Pak, saya mau pamit gitu. Oh, kenapa gitu? Saya mau kembali gitu. Roh Kudus bergerak ke sana. Oke. Saya bicara, saya speech di depan, saya ucapkan terima kasih, bla 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 bla. Lepas dari itu, saya kembali ke tempat duduk saya. Ada satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pernah berkhotbah di sini gitu. Tepuk-tepuk budak saya, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dia bilang gini, kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang ngurus. Kalau Tuhan yang beri perintah kepada kita, Dia utus kita, Dia urus. Tuhan beri kita firman, Tuhan memberi kita kebenaran, Dia memberi kita instruksi, Dia yang urus. Kuncinya cuma satu, taat. Ketaatan itu, bagaimana untuk taat? Jangan di sini, di sini. Amin, amin. Kalau saudara ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara, sesuatu yang dibukakan, unlock, kunci tergembok, belenggu terborgol, itu terlepas, saudara hatinya diset taat. Meskipun itu membuat kita tidak nyaman. Murid-murid ini gak nyaman, dia punya guru, dia punya rabi, mati di kayu salib di depan matanya. Gitu. Apa yang terjadi? Tidak punya tempat untuk berlindung lagi. Mereka berkumpul bersembunyi. Menariknya adalah perkumpulan mereka dalam persembunyian itu bagian dari ketaatan. Ketika Yesus katakan, aku akan memberikan rohku, asal kamu jangan keluar-keluar dari Yerusalem. Meskipun ada beberapa yang kembali jadi nelayan, kembali pergi ke Emmaus. Tapi kembali lagi, Tuhan mempersatukan mereka kembali. Karena apa? Apa yang difirmankan harus tergenapi. Sekarang apa yang difirmankan dalam hidup saudara untuk keluarga saudara? Saya mau katakan, hal baik harus digenapi. Apa yang Tuhan firmankan untuk gereja ini? Oh, menjadi berkat atas bangsa-bangsa, punya beberapa domain. Itu harus digenapi. Ketika hati kita arah situ, pikiran akan merujuk kepada bagaimana cara saya menggenapinya. Tapi ketika hatinya nggak di situ, maka pikirannya apa? Nggak akan ada tujuan di situ. Apakah sudah paham? Saya rindu setiap kita menjadi orang-orang kuatnya Tuhan. Orang kuat tidak lahir dari hal-hal yang nyaman. Langsung diam. Gak ada yang amin. Orang-orang yang kuat lahir dari apa? Dari medan yang terjal. Situasi yang bikin hati itu naik dan turun. Nah, dari orang kuat Tuhan bisa melatih jadi pahlawan. Nah, disitulah gereja akan menjadi eklesia. Apa saudara tahu eklesia? Eklesia itu gereja yang diisi oleh orang-orang strategis. Saudara tidak akan berpangku atau berdiri atau stay hanya menjadi ibu rumah tangga. Stay hanya menjadi marketing. No, saudara akan menjadi marketing yang berdampak. Ibu rumah tangga yang berdampak. Itulah gereja Tuhan harusnya. Saya rindu kita semua menjadi seperti itu. Amin. Inilah waktunya. Jangan lihat, mungkin si A. No. Lihatlah diri saudara. Kalau hatiku bisa kuarahkan kepada kebenaran, dia sanggup pakai diriku. Hanya satu. Taat. Apakah saudara mau?
Yang mau beberapa orang. Sekali lagi, dia memberi kita firman, dia memberi kita agendanya, dia memberi kita janji-janjinya. Saya mau katakan, siapapun yang membawa dirinya untuk sefrekuensi, disitulah dia akan mulai bekerja. Pikiran akan mulai terbuka, akan ada mata yang jelas, tidak ada lagi selaput, tidak ada lagi ketidakpahaman, kebingungan akan pekerjaan Tuhan. Itu akan, oh ya saya tahu, saya harus itu, saya ikut di sini. Oh enggak, ini tidak benar, ini harus begini. Ini kita akan tahu. Saudara akan memiliki kepemahaman yang berbeda. Oh, ini tentang uang. Ini tidak akurat. Saya tidak boleh begini. Saya harus begini. Uang saya harus beginikan. Oh, uangnya tidak cukup. Tidak dengan mudahnya apa? Melakukan hal yang tidak benar. Mari pahami, saudara. Jika Tuhan izinkan kita ada di medan yang terjal, dia sedang melatih kita. Untuk apa? Untuk mengandalkan dia. Untuk telinganya menjadi lebih peka mendengar suaranya. Sehingga instruksi bukan datang dari keadaan. Instruksi datang dari tempat yang maha tinggi. Kebanyakan orang hanya melakukan sesuatu dari mengalami keadaan. Karena kepepet, karena terhimpit, tapi tidak dengar-dengar suara Tuhan. Sering kita memahami hal ini. Nah, sekarang mari kita buka. Efesus pasal 2, ayat 2. Ketika orang tidak mengerahkan hatinya kepada kebenaran, hati-hati. Berarti ada pribadi lain yang mensandra hati saudara. Sehingga pikiran saudara dikendalikan oleh yang lain itu. Efesus 2 ayat 2. Sudah ketemu? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu apa? Mentaati penguasa siapa? Kerajaan angkasa. Yaitu siapa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Berarti siapa ini? Dimaksud roh apa ini? Iblis. Perhatikan, kamu hidup di dalamnya karena apa? Kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi orang-orang yang mengikuti jalan dunia ini orang-orang yang hidupnya dikontrol oleh siapa? Oleh roh penguasa udara, itu iblis. Mau dibilang, tapi kan saya tidak menyembah dia. Ya udah teruskan aja. Nanti endingnya aja, lihat endingnya. Daripada susah berdebat dengan orang seperti itu, dan nanti lihat endingnya saja. Sekali lagi, hati kita satu, harus ada satu tuan. Kalau hatinya tidak terarah dan tidak bertuan kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada Roh Kudus, berarti kita sedang mencoba, bukan mencoba lagi, kita sedang mentaati apa yang dunia mau. Kita tidak bisa mentaati dua hal yang berbeda secara bersamaan. Halo? Apakah ada orang di sini? Kita tidak bisa mentaati dua hal yang berbeda, baik dan benar, secara bersamaan. Kita hanya bisa mentaati satu hal. Makanya kalau benar ya benar, kalau tidak ya tidak. Kalau saudara melakukan yang tidak benar, tapi di dalam gereja mendengar kebenaran, saya tetap percaya yang dilakukan adalah yang tidak benar. Karena yang mengontrol kita untuk melakukan apapun itu, hatinya. Sekali lagi, hati tadi seperti dapurnya. Hatinya sudah suka yang tidak benar, sukanya yang ngawur, yang asal, yang cepat, yang instan. Nah, itu membuat pikiran dengan cepat, instan, cari. Nah, hati-hati. Saya rindu tidak ada di tempat ini yang dikontrol oleh iblis. Itu sebabnya jangan ada di jalan yang di dunia menguasai tempat itu. Amin. Apakah sudah paham sampai sini? Karena sekali lagi kita harus jadi orang yang jelas, terang atau gelap. Tidak ada abu-abu. Terang, gelap. Sekarang, oke. Roma pasal 1, masih ada waktu ya. Roma pasal 1 ayat 28 sampai 29. Roma pasal 1 ayat 28 sampai 29. Sudah ketemu? Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada apa? Pikiran yang terkutuk,
Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kalau saudara perhatikan ayat 29 ya, semuanya itu adalah buah dari pikiran yang terkutuk. Jadi kalau saudara melihat seseorang, ada salah satu hal dari ayat 29, berarti Tuhan telah menyerahkan dia kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Itu pikiran yang sama dengan dunia. Mengapa? Asalnya dari mana? Nih, perhatikan ayat 28. Karena mereka tidak perlu merasa mengakui. Siapa yang diakui? Tuhan. Bagaimana orang bisa mengakui Tuhan kalau hatinya tidak untuk Tuhan? Bagaimana orang bisa mengakui kebenaran kalau hatinya tidak suka akan kebenaran? Bagaimana orang bisa mengakui keagungan Tuhan kalau hatinya itu enggak di situ? Orang menyembah sampai menangis, tapi kalau hatinya tidak di situ, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi apakah sudah paham bahwa luar biasanya hati kita diarahkan kepada kebenaran? Pikiran akan mulai bekerja, bagaimana cara saya terlibat di dalamnya, lebih dan lebih. Saudara tidak akan bisa berkata, aku mau berlomba dalam perlombaanmu sampai mengejar wajahmu. Kita nggak akan bisa berkata seperti itu. Kalau apa? Kalau hatinya tidak condong ke arah itu. Itu hanya akan sebatas menjadi lagu dan sesuatu yang menyegarkan. Nah, tiba-tiba saya teringat, itu sama dengan aliran air ya di kitab Yesaya toh. Pertama seberapa? Semata kaki. Wah, ini dahsyat nih. Atmosfer Tuhan dahsyat ini. Wah, dia hanya kecipak-kecipi main air ya, kecah ya bahasanya. Wah, ini hebat nih, lagunya, pujiannya. Wah, itu hingar-bingarnya. Tapi tidak sampai mendalami. Sedangkan Tuhan mau kita sampai masuk, berenang. Karena sungai itu sungai yang dahsyat. Saya terberkati dengan ayat itu. Dari sungai yang tawar menawarkan yang asin gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang di bumi ini, di mana-mana yang asin membuat tawar. Tawar membuat, yang asin dibuatnya jadi tawar gitu. Jadi saya rindu kita memahami betapa berharganya Tuhan memberi kita hati. Sekarang mari kita refleksikan diri kita. Saya hidup sampai hari ini dan detik ini, sudah berapa persen hati saya ke Tuhan secara penuh? Karena kalau saudara merenung ya, karena kalau dipikir-pikir kok aku masih melakukan yang jahat, aku tidak benar, ada firman Tuhan apa, ada aturan apa, ada teguran apa lewat pewahyuan, aku masih belum melakukan. Perhatikan itu. Aku masih berubah, aku masih kalah, kehidupan rohaniku masih jatuh dan bangun, aku masih tidak stabil. Nah, perhatikan itu. Hati ini perlu disaturasikan, diluruskan lagi, dicondongkan lebih kuat. Saudara nggak bisa hanya berkomen, tahun ini aku lebih giat sama Tuhan. Tahun depan, karena kemarin belum giat, lebih lagi. Tahun depan lagi, wah. Itu apa itu? Namanya resolusi tahunan. Kayak orang mau diet ya, diet mulai besok, makan banyak. Besok, diet mulai besok lagi. Tahun ini aku akan turun berat badanku sekian. Nah, tapi nggak ada lakukan perubahan. Kenapa? Hatinya tidak ingin benar-benar. Dia hanya bicara, hanya berhenti di sini, di mulut. Pikirannya tetap aja ada makanan diambil. Itu sebabnya mari kita pahami. Dan coba kita buka ayat terakhir, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, perhatikan, semua yang apa? Cuman 1-2 orang saja. Semua yang apa? Semua yang benar. Semua yang apa? Mulia. Semua yang apa? Adil. Semua yang apa lagi? Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ngapain itu? Pikirkanlah semuanya itu. Hatinya sudah diarahkan kepada kebenaran, lalu pikirannya diproses. Bagaimana? Pikirkan, tadi kita sudah baca. Semuanya itu. Yang sedap didengar.
Ya kan ada ya? Semua yang sedap didengar. Saya mau tanya, orang miso itu sedap didengar nggak sih? Orang ngomong dengan mudahnya, ngumpat, ngatain orang, itu sudah didengar nggak sih? Enggak lah ya. Kita semua sepakat toh? Hati nurani kita masih murni toh? Jadi jangan seperti itu kan? Nah, ada lagi toh? Ini. Semua yang adil, semua yang suci, dan seterusnya. Perhatikan. Itu mesti dipikir. Hatinya sudah diarahkan kebenaran. Pikirannya sekarang diatur untuk memikirkan yang seperti itu. Yang adil, yang suci, dan seterusnya. Apakah sudah mampu? Kalau hatinya sudah condong pada kebenaran, ketidakmampuan itu tidak ada. Karena langsung gini, Roh Kudus tolong aku. Halo. Tapi kalau hatinya tidak di situ, tidak akan pernah muncul dalam mulutnya, Roh Kudus tolong aku. Ya Tan, ketawa-ketawa Tan. Mari kita pahami hal ini gitu. Hati kita akan mengindikasikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Saya rindu kita semua berubah akan hal ini. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdoa. Tapi harus dihidupi, dilakukan. Menjadi bagian dari yang menggenapi itu. Kalau sudah perhatikan, pewahyuan misalnya, gereja ini terhubung dengan bangsa-bangsa. Apakah di situ disebutkan orang-orangnya? Tidak. Artinya apa? Semua bisa terlibat. Bagi yang mau menggenapi itu. Pertanyaannya, adakah dalam hati saudara kerinduan untuk terlibat menggenapi itu? Kalau saudara mau terlibat untuk menggenapi, mulailah berdoa, Roh Kudus, saya harus bagaimana hari ini? Saya harus melakukan apa dulu? Sekali lagi, hatinya terkoneksi kepada kebenaran, hatinya memang mencintai dan mengasihi kebenaran, pikirannya akan berusaha, bagaimana saya harus terlibat Tuhan? Baru, Tuhan memberi hikmat, oke. Yang pertama mungkin belajar bahasa Inggris dulu. Belajar bahasa Inggris, banyak menyampaikan kebenaran dulu kepada orang-orang. Tuhan akan melatih kita. Karena ketika Tuhan menampilkan tidak ada masa untuk berlatih. Itu masa untuk bertempur namanya. Waktu orang ada di medan perang, tidak lagi dia latihan pedang. Dia sudah berperang dia, sudah lihai. Tidak ada orang latihan ditaruh di medan perang. Apa yang terjadi? Mati, kalah. Jadi ketika Tuhan belum menampilkan kita, artinya hari ini dia sedang melatih kita. Masa pelatihan ini, mari kita maksimal. Mari kita hidupi. Amin. Mari kita berusaha. Hatinya seberapa, pikirannya akan itu. Karena saya hanya percaya Tuhan memakai kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, itu bagiannya Tuhan. Jadi mari kita bersemangat. Amin. Saya rindu firman Tuhan ini membangun hidup kita. Mari saja, silakan musik masuk. Mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Mari renungkan firman ini Bapak Saudara. Ada hal yang Tuhan kerjakan lebih dalam hidup kita. Dia mau kita terlibat dalam segala agenda besarnya. Sebabnya bawa hati saudara. Bawa hati saudara. Kalau saudara merasa hati saudara menghati mengikut Tuhan. Karena saudara cari Tuhan karena ada masalah, karena ada kebutuhan, karena ada kepentingan, karena ada agenda-agenda yang lain. Saya mau katakan, hari ini bukan kebetulan saudara mendengar materi ini. Hari ini waktunya saudara menyelaraskan hati saudara. Sampai pikiran saudara pun ikut selaras. Sampai akhirnya kehidupan saudara ikut selaras. Karena tidak ada yang kebetulan. Dia sedang mau menyempurnakan hidupnya. Yesus katakan, kalau kamu ketemu Bapa, kau harus sempurna.